Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, marilah kita haturkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya, sholawat beriringkan salam marilah kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni agama Islam, yang insya Allah kita nantikan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Baiklah, di sini saya Ustadzah Fitri akan menyampaikan kultum menjelang berbuka puasa yang bertemakan tentang 5 keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Bapak, Ibu, adik-adik yang saya sayangi, jadi ketika kita membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan banyak fadilah atau manfaat yang akan kita rasakan. Yang pertama, langsung saja. Yang pertama adalah dipancarkan cahaya di hari kiamat. Jadi ketika kita membaca surat Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat, dengan begitu kita selalu istiqomah membacanya, maka Allah akan memancarkan cahaya, memberikan cahaya kita di hari kiamat. Nah, jadi adik-adik harus istiqomah membaca surat Al-Kahfinya ya. Dan jangan lupa menghafalnya. Seperti sabda Rasulullah SAW, barang siapa membaca surat Al-Kahfi sebagaimana diturunkan, maka ia akan menjadi cahaya di hari kiamat. Hadis riwayat Hakim. Yang kedua, Allah akan memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Kita semua yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Allah akan memberikan petunjuk jalan untuk menuju jalan kebenaran. Harusnya kita membaca Al-Kahfi ini selalu istiqomah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua. Dengan keutamaan membaca surat Al-Kahfi, maka jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah jalan yang terang, jalan kebenaran. Seperti itu. Baiklah, yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa kita di 2 Jumat. Jadi ketika kita membaca surat Al-Kahfi hari Jumat pertama, maka Allah akan mengampuni dosa kita dari hari Jumat pertama sampai hari Jumat yang kedua. Seperti itu. Jadi kita juga harus istiqomah, jangan hanya 1 atau 2 kali saja membacanya dalam 1 tahun, tapi kita istiqomahkan. Setiap Jumat kita membaca surat Al-Kahfi, maka 1 bulan itu 4 kali kita membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Kita lanjutkan yang keempat. Yang keempat itu adalah kita dijauhkan dari fitnah Dajjal. Di akhir zaman nanti akan muncul Dajjal. Nah, Dajjal ini sangat mengerikan sekali. Maka dari itu, untuk menghindarinya, kita harus membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat dan menghafalnya ayat 1 sampai 10. Kalau bisa, kita istiqomahkan menghafal Al-Kahfi dari ayat pertama sampai terakhir, supaya kita bisa mengamalkannya di hari Jumat dan hari-hari biasanya.
seperti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Seperti itu. Seperti hadis riwayat Muslim, man qara'a asyrata ayatin minal kahfi lam yakhafid dajjal. Barang siapa membaca 10 ayat surat Al-Kahfi, maka akan dilindungi dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir, keutamaan surat Al-Kahfi yang kelima, yaitu kita akan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam di dunia ini mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan mengamalkan surat Al-Kahfi ini di hari Jumat, kita bisa mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Allah sudah meridhoi kita melakukan hal apapun di dunia ini, maka Allah berarti sayang dengan kita. Allah cinta dengan kita. Maka dari itu, marilah kita berlomba-lomba untuk mencari, mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, dengan kita mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidup kita akan tenang, damai, dan tentram. Baiklah Bapak dan Ibu, adik-adik semua, saya cukupkan kultum di sore hari ini. Apabila ada salah kata, salah tindakan yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.